Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fitri Amalia, Firdausil Janah, dan Ihsani Putri Amalia. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi mengenai penyuluhan gizi. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu pengertian penyuluhan gizi, prakondisi perencanaan penyuluhan gizi, pelaksanaan penyuluhan gizi, evaluasi penyuluhan gizi, dan analisis kasus. Yang pertama, pengertian penyuluhan gizi. Penyuluhan gizi merupakan program gizi secara khusus dan program kesehatan secara umum. Nah, di sini terdapat beberapa pemikiran yang mendasari penyuluhan gizi, yaitu pertama, penyuluhan gizi. Penyuluhan gizi merupakan bagian integral dari program gizi dan kesehatan. Nah, kegiatan penyuluhan gizi ini harus diawali dengan kegiatan perencanaan. Yang kedua, perencanaan penyuluhan merupakan kegiatan kelompok. Hal ini berarti harus mengikut sertakan banyak pihak. Adapun pihak-pihak yang terlibat itu umumnya dari pimpinan program yang akan didukung, seperti Kepala Dinas Kesehatan, baik itu provinsi maupun kota. Pihak lain juga terlibat dalam petugas ini, seperti Kepala Seksi Gizi, petugas penyuluhan gizi, bahkan masyarakat. Yang ketiga, perencanaan penyuluhan gizi harus didasarkan pada pengetahuan yang cukup tentang masalah gizi yang akan ditanggulangi, program gizi yang akan ditunjang, daerah yang membutuhkan penyuluhan gizi, sasaran penyuluhan gizi, sarana dan prasarana yang diperlukan, cara membuat perencanaan penyuluhan gizi yang optimal, dan dasar-dasar penyuluhan gizi. Dan yang keempat, yaitu evaluasi. Jadi, perencanaan penyuluhan gizi yang baik itu harus mengandung unsur evaluasi atau penilaian. Nah, penilaian tersebut meliputi unsur individu yang akan menilai, materi yang akan dinilai, waktu pelaksanaan penilaian, instrumen penilaian, standar penilaian, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu prakondisi perencanaan penyuluhan gizi. Jadi, sebelum merencanakan penyuluhan gizi, terdapat beberapa hal yang perlu dikondisikan agar memperoleh atau menghasilkan perencanaan penyuluhan gizi yang baik dan benar. Nah, tim yang terlibat dalam perencanaan tersebut harus memiliki komunikasi yang baik dan mempunyai pemahaman yang sama tentang segala sesuatu terkait penyuluhan gizi. Nah, prakondisi yang harus dilakukan itu apa saja sih? Yang pertama, pemahaman dan pengertian yang sama antara pimpinan program dan pelaksana program terhadap penyuluhan gizi. Yang kedua, bantuan positif dan dukungan positif dari pimpinan program dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, penyediaan dana yang cukup untuk penyuluhan gizi. Yang keempat, penyediaan alat dan media penyuluhan gizi. Yang kelima, penyediaan tenaga penyuluh gizi yang terlatih. Yang keenam, unit-unit penyuluhan gizi yang berfungsi dengan baik, dan yang ketujuh, persiapan sasaran penyuluhan gizi. Pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan harus berlangsung secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai hal tersebut, seorang penyuluh harus profesional. Profesional di sini berarti memiliki keterampilan dasar sebagai seorang penyuluh. Keterampilan dasar merupakan keterampilan minimal yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai penyuluh. Ada 7 keterampilan dasar seorang penyuluh. Yang pertama, keterampilan membuka penyuluhan. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan memberi penguatan. Yang kelima, keterampilan mengelola penyuluhan. Yang keenam, keterampilan bervariasi. Dan yang terakhir, keterampilan menutup penyuluhan. Keterampilan membuka penyuluhan. Membuka penyuluhan adalah usaha yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk menciptakan prakondisi bagi sasaran agar mental dan perhatian terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari, sehingga materi yang disampaikan mudah dipahami. Ada 4 strategi dalam membuka penyuluhan. Yang pertama, menarik perhatian. Menarik perhatian dapat dilakukan dengan cara berpenampilan yang baik, materi yang disampaikan menarik, alat peraga yang menarik, dan intonasi suara yang baik. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Strategi yang dapat dilakukan untuk menimbulkan motivasi sasaran yaitu dengan menyampaikan bahwa materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan sangat penting diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menetapkan acuan.
Menetapkan acuan berarti menetapkan materi apa yang akan disajikan dan bagaimana sistematiknya. Dan yang terakhir, membuat kaitan. Membuat kaitan dapat dihubungkan dengan materi sebelumnya atau mengaitkan materi yang disajikan dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan menjelaskan. Agar dapat menjelaskan dengan baik, penyuluh harus membuat persiapan yang matang. Ada dua strategi dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama, merencanakan penjelasan dengan baik sesuai dengan materi yang terdapat dalam sampel. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sistematika penjelasan dan materi yang akan dijelaskan. Yang kedua, menyajikan penjelasan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan penjelasan. Yang pertama, kejelasan dari penjelasan. Penjelasan harus singkat dan jelas. Materi yang dijelaskan juga harus tetap mengacu sesuai dengan tujuan penyuluhan. Yang kedua, penggunaan contoh-contoh. Penjelasan akan lebih mudah diterima apabila menggunakan contoh-contoh, baik barang aslinya ataupun barang tiruan. Yang ketiga, penekanan. Ada beberapa bagian yang perlu ditekankan, terutama materi-materi yang harus dikuasai oleh sasaran. Penekanan tersebut dapat berupa suara atau intonasi, media, warna, dan berupa penekanan lain. Yang keempat, umpan balik atau feedback. Umpan balik sangat diperlukan untuk mengetahui apakah penjelasan sudah dimengerti oleh sasaran atau belum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bertanya kepada sasaran atau dengan menyuruh sasaran meringkas atau menjelaskan kembali apa yang telah didapatkan. Keterampilan bertanya. Penyuluhan yang dilaksanakan dalam waktu yang lama, tanpa diselingi dengan pertanyaan atau kegiatan inovasi, akan membuat sasaran merasa bosan. Oleh karena itu, keterampilan bertanya penting dikuasai oleh seorang penyuluh. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bertanya. Yang pertama, pertanyaan harus singkat dan jelas. Hindari pertanyaan yang bertele-tele yang justru menimbulkan multi-interpretasi. Yang kedua, pertanyaan diberi acuan. Dengan adanya acuan ini, sasaran dapat menghubungkan pertanyaan dengan pertanyaan yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, pertanyaan terpusat. Pertanyaan terpusat artinya materi pertanyaan sesuai dengan materi yang akan dan telah dijelaskan. Yang keempat, pertanyaan digilir. Untuk menghindari adanya diskriminasi antara sasaran penyuluhan, pertanyaan harus digilir kepada perwakilan peserta. Yang kelima, memberi waktu yang cukup untuk berpikir. Dalam memberikan pertanyaan, penyuluh harus memberikan waktu yang cukup kepada sasaran untuk menjawab. Lama waktu yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan pertanyaan. Dan yang keenam, pemberian tuntunan. Bagi sasaran penyuluhan yang pengetahuannya belum lengkap, dalam memberi pertanyaan harus dituntun. Keterampilan memberi penguatan. Fungsi dari penguatan adalah memberikan penghargaan kepada sasaran sehingga sasaran akan lebih bergairah dalam mengikuti penyuluhan. Ada 2 jenis penguatan, yaitu penguatan verbal dan penguatan nonverbal. Penguatan verbal diberikan dengan kata-kata, sedangkan penguatan nonverbal diberikan melalui bahasa isyarat atau tanda-tanda tertentu. Ada 6 hal yang dapat dilakukan dalam penerapan keterampilan penguatan. Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal hendaknya dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi respon oleh sasaran. Kata-kata yang digunakan biasanya seperti kata bagus, tepat sekali, dan sebagainya. Yang kedua, penguatan dengan mimik. Apabila sasaran positif, penguatan dapat dilakukan dengan mimik seperti tersenyum, dan sebagainya. Yang ketiga, penguatan dengan sentuhan. Penguatan dengan sentuhan dapat dilakukan kepada sasaran dengan cara berjabat tangan atau menepuk-nepuk pundaknya. Yang keempat, penguatan dengan kegiatan menyenangkan. Kegiatan menyenangkan adalah salah satu penguatan yang dapat dilakukan oleh seorang penyuluh. Yang kelima, penguatan dengan simbol atau benda. Penguatan dengan benda dapat berupa hadiah atau berupa benda yang dipersiapkan penyuluh. Yang keenam, penguatan dengan cara mendekati. Cara lain memberikan penguatan adalah dengan cara mendekati sasaran. Keterampilan mengelola penyuluhan merupakan keterampilan penyuluhan dalam menciptakan dan memelihara kondisi penyuluhan agar tetap kondusif. Ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam keterampilan mengelola penyuluhan. Yang pertama, seorang penyuluh harus memiliki sikap yang tanggap. Seorang penyuluh harus memiliki sikap yang tanggap dan sensitif terhadap kondisi sasaran. Yang kedua, memberikan petunjuk yang jelas. Memberikan petunjuk pada suatu penyuluhan harus jelas. Sifat yang harus dimiliki pada saat memberikan petunjuk adalah bersemangat, antusias, menantang, bervariasi, fleksibel, disiplin, dan hal-hal yang perlu ditekankan. Yang ketiga, membagi perhatian. Seorang penyuluh tidak boleh memperhatikan hanya orang-orang tertentu saja. Keterampilan bervariasi merupakan keterampilan seorang penyuluh untuk menjaga sasaran penyuluhan tetap menarik perhatian dan tidak membosankan, sehingga sasaran tetap menunjukkan sikap antusias, penuh gairah, dan berpartisipasi aktif dalam proses penyuluhan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bervariasi. Yang pertama, variasi penggunaan media. Variasi penggunaan media dapat berupa media audio, visual, dan media audio. Yang kedua, variasi pola interaksi. Penerapan pola interaksi dengan sasaran harus tetap memperhatikan tujuan penyuluhan. Pola interaksi yang dilakukan jangan sampai mengganggu perhatian sasaran. Yang ketiga, variasi gaya menyuluh.
Variasi gaya menyuluh sangat penting dilakukan agar sasaran tidak merasa bosan dan kurang bergairah. Variasi ini dapat berupa variasi suara, pemusatan perhatian, kotak pandang, dan gerakan atau mimik. Keterampilan menutup penyuluhan. Keterampilan menutup penyuluhan adalah suatu kegiatan untuk memberikan gambaran tentang apa yang telah dipelajari selama penyuluhan dan keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Menutup penyuluhan berarti mengakhiri kegiatan penyuluhan. Teknik dalam menutup penyuluhan ada 5. Yang pertama, mengulangi intisari materi penyuluhan. Pengulangan dapat dilakukan dengan membuat garis-garis besar dan merangkum materi penyuluhan. Yang kedua, membuat kesimpulan. Seorang penyuluh wajib membuat kesimpulan terhadap materi yang telah disampaikan. Kesimpulan dapat disampaikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan selama penyuluhan. Yang ketiga, membangkitkan motivasi. Untuk mempelajari lebih lanjut, memberi motivasi kepada sasaran diperlukan untuk memperdalam materi yang telah disampaikan. Yang keempat, mengadakan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan dapat diterima oleh sasaran. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara tes, baik tes lisan maupun tes tertulis. Yang kelima, pemberian tugas. Untuk menindaklanjuti materi penyuluhan dapat dilakukan dengan pemberian penugasan. Jenis penugasan yang diberikan harus tetap mengacu pada materi yang telah disampaikan. Dalam buku pedoman monitoring dan evaluasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 1997, American Public Health Association menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses penentuan nilai atau besarnya sukses dalam mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Sedangkan menurut Kleinberg, evaluasi diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan seorang administrator mengetahui hasil programnya, kemudian mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk mencapai tujuan secara efektif. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menentukan keberhasilan atau kegagalan saja, tetapi juga mengetahui mengapa keberhasilan atau kegagalan tersebut terjadi dan apa yang dapat dilakukan terhadap hasil-hasil tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi ini dilaksanakan pada tahap pengembangan program. Evaluasi formatif menghasilkan informasi yang akan digunakan untuk pengembangan program agar lebih sesuai dengan situasi dan kondisi sasaran. Yang kedua, evaluasi proses. Evaluasi ini memberi gambaran tentang apa yang sedang berlangsung dalam suatu program. Evaluasi proses ini menilai apakah elemen-elemen spesifik seperti fasilitas, tenaga, tempat, atau pelayanan yang sedang dikembangkan sesuai rencana. Yang ketiga, evaluasi sumatif. Evaluasi ini memberikan pernyataan efektivitas suatu program dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi sumatif penting untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber dana. Yang keempat, evaluasi dampak. Evaluasi ini menilai keseluruhan efektivitas program dalam menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pada sasaran. Evaluasi dampak bertujuan untuk menentukan perubahan yang telah terjadi pada variabel bebas dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima, evaluasi hasil. Evaluasi ini menilai perubahan atau perbaikan indikator status kesehatan untuk kelompok tertentu. Contohnya, untuk menilai perubahan dalam hal morbiditas, mortalitas, dan status kesehatan yang lain. Tujuan evaluasi. Di sini terdapat 6 tujuan. Yang pertama, membantu perencanaan di masa yang akan datang. Yang kedua, mengetahui apakah sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menentukan kekuatan dan kelemahan program yang sedang berjalan, baik dari segi teknis maupun administratif. Yang keempat, membantu menentukan strategi. Yang kelima, mendapat dukungan dari sponsor. Dan yang keenam, memotivasi. Yang terakhir adalah terkait analisis kasus. Salah satu faktor yang mempengaruhi gizi seseorang adalah kurangnya pengetahuan tentang gizi. Berkurangnya pengetahuan tersebut juga akan mengurangi kemampuan seseorang untuk menerapkan informasi gizi dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan seseorang yaitu dengan cara memberikan pendidikan gizi sedini mungkin. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Giraldigoni ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan dengan teknik ceramah terhadap pengetahuan pelajar tentang gizi seimbang di Sekolah Dasar Kecamatan Tompaso. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, maka diperlukan status gizi yang optimal.
dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus-menerus. Nah, kekurangan gizi pada siswa di sekolah itu akan mengakibatkan anak menjadi lemah, cepat lelah, dan sakit-sakitan, sehingga anak menjadi sering absen serta mengalami kesulitan untuk mengikuti dan memahami pelajaran dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi gizi seseorang adalah kurangnya pengetahuan tentang gizi. Nah, berkurangnya pengetahuan tersebut juga akan mengurangi kemampuan seseorang untuk menerapkan informasi gizi dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu, salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan seseorang yaitu dengan cara memberikan pendidikan gizi sedini mungkin. Nah, pendidikan gizi ini dapat diberikan melalui penyuluhan, pemberian poster, leaflet, atau buklet pada anak sekolah. Dari penelitian yang dilakukan oleh Giraldigoni ini melakukan penelitian pada siswa SD di Tom Paso pada bulan Agustus sampai bulan September 2019 dengan jumlah populasi yakni 151 siswa. Dari penelitian yang sudah dilakukan, didapati hasil dari 40 responden kelompok kontrol saat diberikan pretest terdapat 50% yang berpengetahuan kurang baik, dan setelah diberikan post-test didapati responden yang berpengetahuan baik meningkat menjadi 60% responden. Nah, terdapat faktor-faktor yang dinilai dapat mempengaruhi penyuluhan terhadap pengetahuan gizi. Di antaranya adalah media, metode, dan waktu penyuluhan yang diterapkan. Dengan ini menunjukkan bahwa pada waktu diberikannya perlakuan, penyuluhan kesehatan ini menggunakan teknik metode ceramah, yang mana metode ceramah ini dapat meningkatkan pengetahuan pelajar. Selain itu, metode ceramah mempunyai keunggulan dibandingkan penggunaan metode lain karena fasilitator dapat secara langsung diperhatikan dan diyakini bahkan ditiru oleh peserta sehingga dapat lebih memberikan kepercayaan kepada peserta didik. Nah, penyuluhan kesehatan ini dibuat dengan tujuan agar terjadi perubahan dari perilaku yang kurang sehat menjadi sehat, yang dilakukan dengan penyebarluasan pesan kesehatan untuk menanamkan dan meyakinkan sasaran sehingga sasaran dapat paham dan untuk tujuan tidak langsungnya dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku sasaran. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.